Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu semuanya, saudara-saudariku yang muslimnya, baik di tempat saya maupun di tempat Pak Pendeta Yeremia. Malam ini kita ada janji dengan pendeta untuk membahas sesuatu hal. Sebenarnya dari tadi saya mau membahas tentang masalah penebusan dosa ataupun masalah yang lainnya yang dikehendaki oleh Pak Pendeta, yaitu tentang masalah sunat, cuma tidak ada kesepakatan. Nah, kesepakatannya kita membahas tentang masalah ketuhanan baik di dalam agama Islam maupun di Kristen gitu. Itu yang akan kita bahas malam ini. Ya, teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan dulu dalil secara Islami ya tentang masalah ketuhanan di dalam agama Islam. Apapun ya dari kita ini alirannya pasti menjawab semuanya agama Islam itu dengan Quran surah Al-Ikhlas. Saya sudah sering beberapa kali untuk menyampaikan hal ini kepada Anda. Apapun alirannya pasti menjawabnya memakai Quran surah Al-Ikhlas yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dirinya. Kalau kita melihat di ayat lain pun juga banyak. Allah tidak dapat dilihat dengan pandangan mata, la tudrikuhul absar, dia tidak dapat dilihat dengan mata. Terus ada di ayat lain juga, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, dia itu berbeda dengan segala sesuatu. Terus kalaupun kita mau melihat ke ayat-ayat yang lebih lanjut, ada di ayat kursi, dia tidak tidur, mengurus makhluknya setiap saat. Nah, itu ada tentang masalah ayat tauhid di dalam agama Islam. Jadi apapun ya alirannya pasti menjawab sama. Nah, berbeda dengan di luar agama Islam. Pastinya di luar agama Islam saya lihat beberapa konsep dari beberapa denom atau beberapa sekte itu mereka selalu bertentangan tentang masalah konsep ketuhanan mereka. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada bilang C. Kalau kita enggak, di dalam agama Islam syukur alhamdulillah ya teman-teman semuanya, apapun dari kita berpaham seperti apapun pasti menggunakan dalil yang sama. Jadi seperti itu sedikit ya penyampaian saya tentang masalah ketuhanan di dalam agama Islam. Jelas Tuhan di dalam agama Islam itu dia berbeda dengan makhluk, dan kalaupun ingin membahas masalah ketuhanan di dalam agama Islam, maka buang dulu jauh-jauh pemikiran Anda tentang makhluk. Karena apa? Karena ada sebuah hadis, jangan memikirkan zat Allah, tapi pikirkanlah ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Dan jangan kamu memikirkan zat Allah, tapi pikirkan ciptaan Allah. Terus kalaupun Pak Pendeta nanti mau menanyakan seperti ya ayat-ayat yang dibawa oleh Mikana ya, Quran surah Al-Hadid ayat 3 itu kan ayat lagi populer tuh sama teman-teman ya di luar agama Islam. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batinu, kan kayak gitu. Dia yang awal dan dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Ingat di situ ya, zahir bukan zahir. Nah, nanti salah kaprah gitu teman-teman kita yang di luar agama Islam mengartikan zahir dengan zahir. Kalau zahir di KBBI itu dikatakan lahir, tetapi kalau johir, nih saya punya kamusnya ya, kamus bahasa Arab, nanti akan saya tunjukkan kalau masih ngotot gitu. Jadi saya sudah sediakan semua materinya tentang masalah ketuhanan. Jadi ya teman-teman semuanya, apa itu johir? Johir itu tampak atau jelas.
tampak atau jelas atau nyata gitu. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tampak kepada makhluknya, jelas kepada makhluknya, nyata kepada makhluknya? Buktinya kita bisa menghirup udara setiap saat, kita bisa menggerakkan tangan kita setiap saat, dan kita bisa berbicara setiap saat. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan johir. Baik, silakan Mbak untuk waktu Bapak sekarang. Oke, jadi saya harus tekan apa Pak Ustadz? Tekan match kah? Nanti kalau muncul di tempat Bapak saya bantu. Oke, silakan. Oke. Ya, baik. Dengan mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran ini diberitakan dan diperdengarkan untuk kemuliaan dan kehormatan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik saudara-saudara, kali ini kita akan berbicara mengenai siapakah Tuhan kita, apakah Tuhan kita, kebagaimanaan Tuhan kita, kesiapaan Tuhan kita. Di dalam kekristenan kami tidak pernah bingung menjelaskan mengenai ketuhanan kami, kebagaimanaan Tuhan kami, kesiapaan Tuhan kami. Oleh karena Alkitab secara lengkap telah menyajikan, sebagaimana yang sering saya selalu katakan, bahwa dalam kekristenan kami tidak bisa mempelajari tentang Allah yang maha besar, maha kuasa, dan maha ajaib dan maha dahsyat itu. Namun Allah telah berkenan untuk Allah telah berkenan untuk memperkenalkan dirinya kepada kami umatnya, umat Kristen, lewat kebenaran-kebenaran dari firman Allah. Sehingga kami bukan, atau Alkitab tidak pernah berusaha untuk menggali tentang Tuhan kami, mencoba untuk menjelaskan Tuhan kami, tetapi Alkitab hanya menyatakannya. Artinya Allah telah Allah telah memberikan siapa dia, memperkenalkan dirinya kepada manusia, dan Alkitab hanya menyatakannya, sehingga kami paham betul siapa Allah kami. Kami tidak bisa menjelaskan ketika ada orang yang bertanya kepada kami, siapa Allahmu, bagaimana dia, maka sangat jelas Alkitab telah mencatat, Allah telah memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, Allah telah menulis bahwa marilah kita menjadikan manusia itu sama seperti kita, serupa dengan kita. Dan kemudian ketika Allah telah menulis itu, maka Allah telah menyatakan dirinya kepada Musa ketika dia berfirman dalam Kejadian pasal 12 ayat 1. Ketika dia berfirman kepada Musa, maka Musa langsung mengenal dia. Kepada Ibrahim, maksud saya, kepada Abraham, Abraham langsung mengenal dia. Dan ketika juga dia berfirman kepada Musa dalam Ulangan pasal yang ketiga ayat 1, dan di dalam Ulangan pasal 20 ayat 1. Bahkan ketika Allah menyatakan dirinya dalam wujudnya sebagai manusia, atau dia berteofani, dia menyatakan dirinya dalam wujud sebagai manusia kepada Abraham. Abraham tidak kaget, karena memang Allah sudah memperkenalkan dirinya bahwa ia akan menciptakan manusia itu serupa dan segambar. Makanya ketika kami membaca Yesaya pasal 59 ayat yang pertama, dengan kami berkata, ulurkan tanganmu Tuhan, terima kami, lihatlah kami, penderitaan kami Tuhan. Maka kami tahu bahwa Tuhan itu punya tangan yang terulur bagi kami, dan kami percaya Tuhan kami sanggup untuk menolong kami, karena dia punya mata yang melihat keadaan kami. Dan inilah yang saya katakan, bahwa sesungguhnya Allah kami itu bisa untuk dilihat, di mana Yesus telah menyatakannya. Tentu kami tidak melihat itu sekarang, namun Yesus telah menyatakan. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-18. Pertanyaan saya datang kepada pertanyaan saya,
Tolong Pak Ustadz jelaskan mengenai siapa Allah Pak Ustadz. Pernahkah Allah itu berfirman kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad dapat mengatakan bahwa Allah pernah berfirman seperti berfirman kepada Musa, Abraham, kepada Daud? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, coba Pak Ustadz tunjukkan kepada saya di mana di Quran kepada Muhammad perintah mengenai untuk menuliskan Quran sebagaimana yang terdapat dalam Keluaran pasal 17 ayat 14 dan terdapat dalam Wahyu, di dalam kitab Wahyu pasal ke-1 ayat ke-11 ada perintah untuk menuliskan kitab suci kami itu. Silakan Pak Ustadz. Tuhan Yesus memberkati, kiranya semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Baik. Kalah terus saya Pak, apa-apa wes pertama kali. Saya juga nggak ngerti Pak. Yang penting waktunya nggak saling melampaui, itu saja yang saya tahu. Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, beliau langsung mempertanyakan kepada kita, di mana perintah Al-Quran itu dituliskan, kata beliau. Baik teman-teman, ini akan kita jawab dulu ya, di mana perintah Al-Quran itu dituliskan dan di mana di mana Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang kedua ini, Pak, sangat mudah saya jawab. Kenapa? Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasul kami itu dia langsung menerima perintah sholat tanpa perantara. Ayatnya, aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Itu salah satu contohnya secara langsung dan dikuatkan di dalam Quran surah An-Najm ya, ayat 1 sampai 10. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Lalu di situ beliau terima wahyu dulu, baru diajarkan oleh malaikat Jibril bagaimana tata cara sholatnya. Nah, baru diajarkan. Itu salah satu ya yang diterima langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perintah tentang sholat. Yang kedua, di mana perintahnya Al-Quran itu untuk dituliskan. Pak, metode dari Al-Quran kami itu bukan dituliskan, tetapi metode dari Al-Quran kami itu dipelihara dengan cara dihafalkan. Makanya ketika penerimaan wahyu pertama kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan tulisan, tetapi dengan ejaan, dengan bacaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Makanya di Al-Quran kami ditegaskan Allah memelihara Al-Quran kami itu dengan metode secara dihafal. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Jadi seperti itu Pak. Quran surah Al-Hijr ayat 6. Itu jawaban saya tentang masalah perintah di mana dituliskan atau dipeliharanya Al-Quran. Jadi satu Pak, tentang masalah kitab suci. Kalau Anda mau membahas masalah kitab suci, maka saya akan balik mempertanyakan kepada Anda, Pak, sejak kapan Yesus memerintahkan untuk menulis kitab Lukas? Sejak kapan? Karena Lukas itu kita ketahui tidak sezaman dengan Yesus. Dan di mana stempel Yesus agar mengajarkan kitab karangan Paulus, kitab karangan Lukas, kitab karangan Matius, kitab karangan Yohanes.
Di mana itu perintah dari Yesus? Ingat, yang saya minta perintah dari Yesus, stempel langsung dari Yesus bahwa Yesus mensahkan, hai Kristen, kitab Yohanes, kitab Lukas ini kutinggalkan untuk kamu dan silahkan untuk dipelajari sebagai pedoman hidup kamu. Ada nggak yang dikatakan Yesus seperti itu? Saya minta dalilnya di mana? Kalau Al-Quran kami tak jelas. Quran surah Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu serta adil, tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Langsung distempel oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab Anda Yohanes, Matius, Markus, Lukas, tulisan Paulus, di mana Yesus mensahkan tulisan tersebut. Itu yang saya minta. Tolong secara tekstual, bukan kontekstual, secara tekstual yang keluar dari mulut langsung oleh ucapan Yesus itu sendiri. Jadi itu yang saya minta. Nah, Bapak mungkin bisa menjawab pertanyaan saya satu dulu, biar ya tidak terlalu banyak dan narasinya tidak kesana kemari. Saya pengen mendengarkan dulu apa yang Anda sampaikan gitu. Oke, siap Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz ditekan. Kalah terus nggak apa-apa deh, kan kali pertama. Oke. Ini belum ada ininya. Nah, udah ada. Oke. Ya, baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, baik. Jadi Pak Ustadz belum menjawab pertanyaan saya secara tuntas mengenai apa yang saya tanyakan di kedua itu, bahwa pernah nggak ada perintah untuk menuliskan Quran. Pak Ustadz belum mampu menunjukkan. Yang ditunjukkan tadi adalah sholat, tapi nggak apa-apa, itu nanti Pak Ustadz jelaskan di kedua kali nanti. Dan yang kedua, ketika Pak Ustadz membawa saya bahwa peristiwa Isra Miraj itu, dalam peristiwa itu sendiri ada beberapa keganjalan. Apa keganjalan itu nanti kita bahas setelah ini. Saya hanya ingin menjawab dulu pertanyaan Pak Ustadz mengenai bahwa Allah pernah berfirman secara langsung kepada Nabi Muhammad di dalam peristiwa Isra Miraj itu, ya. Nah, saya ingin sebenarnya ada bukti bahwa memang benar ada pernah Al-Quran secara eksplisit menuliskan bahwa Allah pernah berfirman kepada Muhammad, katanya di dalam peristiwa Isra Miraj itu, ya. Nah, namun saya belum menemukan, Pak Ustadz sendiri belum menunjukkan kepada saya ayat berapa itu atau di Quran berapa itu. Nah, belum ditunjukkan tadi kepada saya. Nah, oke, dan tunjukkan di mana Quran Muhammad mengenai perintah. Nah, juga belum ada secara eksplisit mengenai perintah untuk menuliskan Quran, karena bagi Pak Ustadz mengatakan bahwa itu hanya perlu dihafalkan. Nah, tetapi secara real, secara nyata, kita tidak bisa mengatakan oh Quran itu disuruh menghafal, disuruh hafal. Kalau sekarang kita kan ada di dunia nyata, di dunia yang tidak seperti di dunia dulu. Kita di dunia nyata, kita melihat bahwa Quran itu sudah dituliskan. Nah, kalau Quran itu sudah dituliskan, mengapa perintah dituliskan itu tidak ada, tapi tiba-tiba surat Quran itu sudah dituliskan sekarang dalam bentuk tulisan itu? Bahkan ini menjadi pertanyaan buat saya juga, ya, karena tidak ada penulis Quran itu yang sebenarnya. Siapa penulisnya? Tidak ada. Tetapi Pak Ustadz kemudian meminta saya untuk menjawab Rasul Paulus bagaimana stempel, ya, ngeri kawan, ya. Baik, saya ingin membawa Pak Ustadz, saya menggunakan ayat Alkitab, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Ini mengenai perintah untuk Paulus mengajarkan mengenai kebenaran, ya. Di dalam ayatnya yang keempat, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat yang keempat, maka ayat ke-6, ayat yang ke-6, saudara, 5 dan 6. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan?
katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi apa yang dia perbuat? Ya salah satunya adalah mengajarkan mengenai kebenaran-kebenaran sebagaimana yang tertulis dalam kitab dalam kitab Galatia. Di dalam kitab Galatia pasal 1, ya, Galatia pasal 1 ayatnya yang Galatia pasal 1 di dalam ayatnya yang ke-1 berkata begini, ya, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi Paulus ingin menegaskan kepada kita bahwa kerasulannya, apa yang dia sampaikan itu bukan dari orang manusia, tetapi dari Yesus, dari Allah Bapa yang telah membangkitkan dia. Dan dia mengatakan ajarannya di dalam ayatnya yang ke-6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripadaku. Ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil. Jadi ada orang yang memberitakan Injil yang bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu, yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Terkutuklah dia, kata Rasul Paulus. Jadi siapa yang memerintahkan atau bagaimana Yesus menstempel atau mengklarifikasi, itu sudah dikatakan oleh Alkitab dalam Kisah pasal 9 ayat 6, bahwa pergilah ke satu kota, di sana akan dikatakan apa yang akan diajarkan kepadamu. Dan itulah ajaran Yesus. Paulus kembali menegaskan bahwa dia adalah rasul yang dipilih bukan atas kehendak manusia, tetapi atas kehendak Yesus dan Allah Bapa. Jadi yang menulis kitab itu siapa? Ya, Paulus, atas legitimasi Allah. Gitu. Baik. Oke, tunggu waktunya. Ya, baik Pak Ustadz. Saya akan tampilkan data aja ya sama Bapak, biar berulang-ulang. Iya tuh Pak, pakai data. Saya sudah pakai data tuh tadi, saya sudah kasih datanya. Oke, teman-teman semuanya. Saya akan tampilkan dengan memutar kamera saya di sini, Pak ya. Nih. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni ghairul Qur'an falyamhahu. Yang artinya, nih Pak, perintah menulis Quran. Diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian menulis selain Quran dariku. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaknya ia menghapusnya. Oke, itu adalah perintah dari Rasul kami untuk menuliskan Al-Quran sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia akan memelihara Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ditambah dengan metode hafalan, karena Al-Quran itu beda dengan kitab Bapak. Al-Quran kami di Quran surah Al-Qamar diulangi sebanyak 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh Al-Quran itu telah aku mudahkan, adakah dari kalian yang mau mengambil pelajaran darinya? Nah, jadi seperti itu. Hal ini Pak ya, hal yang sama ini akan saya berlakukan kepada kitab Anda ketika kitab Anda itu Anda sebut kitab suci. Contoh begini Pak, tadi saya tidak meminta dari tulisan Paulus, tetapi yang saya minta itu ketika Yesus bersama muridnya yang 12 itu, di mana Yesus memerintahkan atau mensahkan dari mulutnya sendiri, karena kalaunya masalah Paulus itu ketemunya berbentuk cahaya. Yang saya maksud itu di mana legitimasi atau verifikasi Yesus ketika dia turun di muka bumi sebagai manusia lalu mensahkan tulisan Yohanes, tulisan Lukas, tulisan
Matius sama tulisan Markus. Itu yang saya minta, bukan kepada Paulus, bukan kepada Paulus. Kalaupun seperti itu, katanya Anda mengatakan bahwa Allah telah mensahkan tulisan Paulus, saya maka akan menambah pertanyaan kepada Anda. Kapan Yahweh itu berfirman kepada Paulus? Coba. Tuhannya Nabi Musa kapan langsung berfirman kepada Paulus? Kapan Tuhannya Nabi Musa langsung berfirman kepada Lukas? Kita mengetahui, Pak, kitab Bapak seperti apa. Coba Anda buka di Lukas 1 pasal 1. Di situ apa yang dikatakan oleh Lukas? Dia menyusun untuk Theophilus yang mulia peristiwa-peristiwa yang dia selidiki. Jadi seperti itu, tidak sejaman dengan Yesus itu tulisan, Pak. Makanya langsung saya cari di mana verifikasi Yesus bahwa dia betul-betul mengajarkan apa yang telah dituliskan oleh Lukas. Jadi seperti itu. Itu yang saya minta kepada Bapak dari tadi, bukan pensahan secara sepihak dari Paulus, bukan itu yang saya minta, tapi langsung keluar dari mulut Yesus ketika bersama anak muridnya, bahwa tulisan muridnya tersebut dia sahkan untuk diajarkan kepada Kristen. Itu yang saya minta. Nah, tolong sekali lagi Anda jelaskan gitu ya, di mana dalilnya. Saya sudah tunjukkan dalil Al-Quran kami diperintahkan untuk ditulis. Nah, Anda bisa lihat sendiri datanya dan bisa Anda pelajari bahwa Rasul kami memerintahkan untuk menulis. Sahabatnya yang menulis ada 4, ada Zaid bin Sabit dan yang lainnya. Ada 4 penulis Al-Quran itu sebagai sekretaris Nabi kami. Ya, selain itu juga dihafalkan dulu baru ditulis. Itulah metode dari Al-Quran kami. Makanya kalaunya ada tuduhan dimakan kambing atau dimakan burung, berarti kalau sudah ada tulisannya udah ada di dalam otaknya gitu. Nah, jadi seperti itu, Pak. Nah, berbanding terbalik dengan kitab Bapak. Di kitab Bapak, ya, adakah satu orang di muka bumi ini yang dapat menghafal Bible Bapak gitu? Tunjukkan pada saya orangnya. Coba tunjukkan pada saya orangnya. Siapa yang dapat menghafal Bible? Satu orang saja di muka bumi ini. Kalaunya hafiz Quran banyak, Pak. Ya, kalau Bible gimana? Silakan. Mantap, silakan. Baik, Pak Ustadz, bikin timernya, Pak. Oke. Belum, Pak, ya, ditunggu dulu. belum ya, ditunggu ya, kita tunggu. Oke, ini enak, Pak, ya, kita nggak saling tindih-tindih ini ya. Jadi kalau waktu masing-masing nggak tindih-tindih, saya tutup mic juga. Oke, baik ya teman-teman semua, baik yang ada di channelnya Pak Yusuf PI dan di channel saya, di Komal saya, dengarkan ini. Saya sedikit kecewa dengan Pak Ustadz, karena Pak Ustadz tidak menampilkan data yang saya minta. Pertama, data yang saya minta tadi itu di mana kan tunjukkan ayat di Al-Quran tentang perintah untuk menuliskan Quran itu. Nah, Pak Ustadz membawa saya ke hadis kalau saya tidak salah itu. Nah, itu sebabnya ini merupakan kebingungan bagi saya. Artinya yang turun dari sorga, yang turun dari katanya, yang didapat perintah yang didapat dari Allah itu adalah Quran. Tetapi kemudian itu juga dibenarkan dengan yang hadis yang ditulis-tulis oleh tangan manusia. Nah, kita kan nggak tahu hadis itu ditulis apakah itu berdasarkan kebenaran atau merupakan asumsi atau pendapat pribadi dari orang tersebut, karena hadis itu tidak mendapat legitimasi juga dari Allah, karena Allah hanya menurutnya hanya Al-Quran sendiri. Bahkan justru Allah berfirman ya melalui Jibril dan kepada Muhammad, justru yang disuruh itu berimanlah kepada Taurat, Zabur dan kepada Injil. Tidak pernah ada satu tulisan pun yang mengarah kepada hadis. Nah, bagaimana mungkin kita percaya kepada tulisan-tulisan yang tidak terkonfirmasi ini, namun kita percaya? Baik, menjawab hal itu berarti masih ada 2 jawaban yang belum terjawab sampai hari ini. Pak Ustadz belum menjawab atau menjelaskan kepada saya mengenai perintah atau Allah pernah berfirman
kepada Muhammad. Nah, di dalam Quran, dan Pak Ustadz telah membawa saya tadi ke peristiwa Isra Miraj, tapi peristiwa itu perlu kita bahas secara khusus saya kira, karena peristiwa itu saya tidak percaya ya adanya peristiwa itu. Yang ketiga, saya tidak percaya dengan adanya hafiz Quran. Banyak sekali orang yang bilang naik ke komal saya, katakan saya hafiz. Ketika saya tolong kamu baca di surah sekian-sekian, dia malah bilang bukan surah. Tolong kamu baca contohnya, tolong kamu baca di mana peristiwa Isra Miraj itu. Dia malah cari, loh itu di kis berapa? Lah saya bilang cari sendiri. Nah, dia nggak bisa, harus ada pemetiknya, entah itu sebelumnya atau peristiwa apa itu baru bisa dia ingat, oh ini ternyata. Oke, mengenai perintah atau bagaimana Yesus membenarkan kitab atau tulisan-tulisan daripada murid-murid. Bagaimana murid-murid bisa menulis tanpa ada perintah dari Yesus? Saya mau kasih ayat di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-15 ya. Markus pasal 16 ayat ke-15, di sini ada tersirat mengenai hal itu. Lalu Yesus di sini berkata kepada mereka, demikian ayat ini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Logikanya bahwa perjanjian lama tidak pernah memberitakan mengenai baptisan, tetapi Yesus memerintahkan mereka untuk pergilah ke seluruh bumi, beritakan Injil, dan baptislah mereka, dan yang percaya akan diselamatkan. Nah, jadi bagaimana murid-murid bisa dengan secara pede menuliskan kitab suci ini? Maka saya mau bilang, Pak, semua yang Bapak sebutkan tadi itu mereka adalah murid-murid Yesus, dan bagaimana mereka menuliskannya sebagaimana di dalam Yohanes, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 11, perintah itu datang kepada mereka. Saya bacakan dalam Wahyu pasal yang ke-1, Wahyu pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-11. Begini katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah itu di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah itu kepada jemaat-jemaat. Artinya apa yang kau lihat, tuliskanlah itu. Murid-murid Yesus, mereka melihat secara penglihatan, secara visual tentang apa yang mereka lihat, tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus, pengajaran-pengajaran yang keluar dari mulut Yesus, dan itu yang mereka tuliskan untuk jemaat-jemaat, bahkan untuk Theophilus, bahkan untuk saya dan untuk kita semua. Silakan Pak Ustadz, silakan dibuat timer. Ngeri-ngeri sedap juga ternyata Pak Ustadz, cepat sekali waktunya. Waduh, 5 menit kurang ya. Iya, ternyata ya, luar biasa. Okay. Padahal kalau kita lagi jalan-jalan 5 menit terasa lama gitu ya. Kalau di kelas ya. Gitu ya, kalau di kelas gitu ya. Di sini saya malah baik. Saya hampir ketawa loh Pak. Pak, ketika Anda memberikan jawaban kepada saya dengan membacakan Markus 16 di ayat 15, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Pak, tahukah Anda itu adalah kitab tambahan yang tidak ada tekstual aslinya? Tahukah Anda Markus 16 dari ayat 9 sampai 20 itu tidak ada manuskripnya. Jadi itu adalah sesuatu yang palsu yang Anda tampilkan kepada saya. Jadi tolong Anda tampilkan yang konkret, karena Markus 16 itu adalah ayat sisipan, ayat tambahan dari Lembaga Alkitab Indonesia, dan tidak ada manuskrip aslinya. Ketika saya cek di Kodeks Sinaiticus itu nggak ada. Nah, tapi di Kodeks Vatikanus di abad selanjutnya baru ada. Entah dari mana itu tulisan muncul gitu Pak. Jadi tolong berikan data yang konkret kepada saya bahwa Markus 16 itu tidak ada teks aslinya, dan itu hanyalah sebuah tambahan dari LAI.
Nah, berkaitan tentang masalah ini, Pak, berkaitan tentang masalah Al-Quran kami, tadi saya menampilkan hadis dengan dasar dalil Quran surah Al-Hijr, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bagaimana metodenya untuk dijaga Al-Quran itu, dihafalkan dan diperintahkan Nabi kami. Jelas, Pak, bahwa hukum yang diturunkan di Al-Quran itu akan dijelaskan oleh Nabi kami, gitu. Contoh perintah sholat, aqimis sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat. Gimana cara sholat? Al-Quran cuma menurunkan hukumnya, tidak menurunkan caranya. Maka caranya diajarkan oleh Nabi kami. Begitu pula ketika Al-Quran dijaga, gimana caranya? Diperintahkan Nabi kami untuk ditulis. Jadi seperti itu, Pak. Nah, untuk Al-Quran itu, ya. Nah, satu lagi, Pak, kalau Bapak mengatakan, oh, kitab saya itu sudah distempel oleh Yesus itu sendiri, Pak, kalau ayat yang Anda bawa itu, ya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ingat, Pak, saya pengen Bapak juga tunjukkan Injil kerajaan Allah yang dibawa Yesus itu mana aslinya. Karena apa? Yesus pun terima firman, Mbak. Di Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Firman yang diterima Yesus ini dituliskan di mana, apa penyampaiannya, terus ya saksinya kalau seperti itu kan. Tapi di sini saya tidak mau berbicara tentang masalah saksi. Tapi firman yang dibawakan oleh Yesus itu kemana? Jangan-jangan di Wahyu 10 nomor 10 dimakan oleh Yohanes, Pak. Karena apa? Di Wahyu 10 nomor 10 di situ Yohanes makan kitab. Rasanya manis katanya, di mulutnya itu kitab, terus di lambungnya terasa pahit. Nah, itu Yohanes juga makan kitab apa itu? Bingung saya gitu loh, Pak. Makanya saya mau minta tunjukkan kepada Bapak di mana Injil kerajaan Allah yang telah diberitakan oleh Yesus itu mana aslinya gitu. Nah, tolong ketika saya hanya menuntut satu kepada Bapak, satu saja gitu, langsung perkataan dari Yesus, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pewahyuannya, wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adala la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu serta adil, dan tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Sampai detik ini, Pak, Al-Quran kami itu tidak dapat diubah. Kemarin ya, itu Kementerian Agama salah satu huruf saja mencetak, ributnya seluruh Indonesia loh. Padahal satu huruf saja, bukan satu kata, satu huruf loh. Itu adalah bukti Al-Quran kami itu terjaga gitu loh, Pak. Terjaga Al-Quran kami, itu buktinya sudah. Nah, maka dari itu hal yang sama akan saya berlakukan kepada kitab Bapak ketika Bapak mengatakan kitab Anda itu adalah kitab suci. Maka saya meminta di mana stempel langsung dari Yesus itu sendiri. Jadi seperti itu, Pak. Baik, luar biasa Pak Ustaz. Nah, tuh menang tuh Bapak tuh. Iya, baru kali. Jangan ditekan dulu Pak Ustaz. Jangan lebih tekan. Teman-teman tolong ya di tap-tap layarnya biar saya menang. Dari tadi saya kalah terus teman-teman. Ya tolong di tap-tapnya layar saya biar saya menang. Sekali-sekali jangan kalah lah. Karena begini Pak Ustaz, tidak selamanya hai engkau Bethlehem Efratah engkau akan dibiarkan, ya kan? Daripadamu akan muncul seorang nabi yang besar. Jadi gitulah Pak. Tidak selamanya saya kalah Pak, ada waktunya saya menang. Ya. Baik. Jadi Pak Ustaz tadi mengatakan kepada saya mengenai apa yang saya bawakan dalam Markus pasal 16. Saudara-saudara, perlu saudara-saudara ketahui bahwa manuskrip Alkitab kita itu ada 5.350, hampir 5.360 manuskrip. Dibandingkan dengan Al-Quran hanya 2 manuskrip. Kok bisa jadi 6.600 ayat? Nah, kemudian dikatakan bahwa manuskrip yang 5.360-an ini dikatakan bahwa
yang saya bawakan tadi dalam Injil Markus 16 itu tambahan. Jadi perlu Pak Ustadz ketahui dan saudara-saudara semua ketahui, di dalam kami melihat atau di dalam LAI mencatatkan, menerjemahkan atau di dalam mengambil kitab suci ini, memang manuskrip yang sudah terkena air dan sudah hilang itu kemudian memang ada, kami akui memang ada tambahan yang didapat dari manuskrip lain, begitu loh saudara saya, dari manuskrip lain, dari kodek-kodek lain. Nah, tetapi itu saya dapat perbaiki dengan di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28, ya, saya harus cepat-cepat ini karena punya waktu ini ya. Matius pasal 28, di sini dikatakan hal yang sama di dalam ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka lihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan perhatikan ayat yang ke-20, saudara perhatikan ayat ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Yesus sendiri berkata, dan ketahuilah, ajarkanlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ajaran apa itu? Ajaran Injil Kerajaan Sorga. Pak Ustadz tadi mempertanyakan kepada saya, mana Injil yang dikatakan kepada Yesus hubungannya dengan Taurat? Perlu Pak Ustadz dan saudara-saudara ketahui bahwa Injil itu artinya adalah kabar baik, dan kabar baik itulah yang dibawa oleh Yesus. Tetapi hubungannya dengan Yesus itu jelas. Yesus sendiri dalam Matius pasal 11 ayat 13, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ini perkataan Yesus. Nah, di mana Yesus sendiri membenarkan tentang ajaran-ajaran Taurat itu, ya, di dalam apa ya, di dalam Matius pasal 7 ayat 12. Matius pasal 7 ayat 12 itu berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh isi hukum Taurat. Jadi kabar baik yang dimaksud oleh Injil, yang dimaksud oleh Yesus itu adalah hukum Taurat itu. Dan itu sebabnya Yesus berkata, aku memberikan satu hukum baru kepadamu, yang dimana Yohanes pasal 1 ayat 11, tuliskanlah itu. Jadi perintahnya jelas, Injil itu yang diterima oleh Yesus adalah kabar baik. Kabar baik itu apa? Ya, hukum-hukum yang berhubungan dengan Taurat, hukum-hukum yang pertama. Dan kemudian Yesus sebagai Allah, dia memberikan hukum baru, di mana dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap ragamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itulah hukum yang dibawa, atau itulah kitab Injil itu sebenarnya. Jadi perintah menuliskan itu sudah ada di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kemudian murid-murid ini menurunkan perintah itu, ajaran-ajaran itu dalam bentuk buku. Karena itu Yohanes pasal 21 ayat terakhir berkata bahwa ia menuliskan semuanya ini kepada kamu. Ajaran-ajaran itu ditulis oleh mereka. Yang saya mau bertanya, Pak, kenapa tidak ada yang pernah tahu siapa yang pernah menuliskan Quran? Sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang pernah bisa memberitahu kita bahwa Quran itu ditulis oleh siapa. Tidak ada. Itu, Pak, kan? Iya, Pak. Wah, menang lagi saya, Pak. Oh, menang lagi, Pak. Menang saya, Pak. Oh, menang lagi ya. Oh, saya dapat tembakan, Pak. Saya dapat tembakan Ya, juga. ya. Saya dapat tembakan juga. Oke. Silakan, silakan Pak Ustadz. Bentar dulu. Silakan. Kayaknya saya sudah mulai menang, Pak, ini, Pak. Ya.
Baik, kalau Anda bertanya ya Pak ya tentang Quran saya bahas ya teman-teman. Quran surah Al-Waqiah ayat 78 dan 79. Fi kitabim maknun. Di situ telah di dalam kitab itu dituliskan, digoreskan, dipelihara tentang Al-Quran ya. Kayak gitu. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan ada yang dapat menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Nah, itu Pak Pendeta tentang masalah Al-Quran itu terpelihara juga ya gitu. Terus siapa pendeta? Siapa yang menuliskan Al-Quran? 4 sahabat Nabi saya bilang tadi. Zaid bin Sabit, terus Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Nanti saya bukakan saja sama Bapak ya semuanya. 4 penulis Al-Quran itu saya bukakan datanya. Terus untuk masalah manuskrip Al-Quran itu lengkap Pak. Ada Sana'a dan yang lainnya yang telah ditemukan di seluruh dunia dan telah diteliti di Birmingham. Dan ternyata memang kertasnya itu berasal dari tahun 564 sampai 645 dan itu terverifikasi. Kalaupun Bapak mau melihat semuanya nih Pak ya, nih silakan Anda lihat sendiri. Di sini bukan cuma satu Pak, nih. Bentar dulu, saya buka kamera saya. Mana? Ah, kok hilang? Di sini Pak, kalau yang kita lihat ini ada 800 lembar gitu ya dari seluruh dunia. Tuh ada 800 lembar lebih dan ini terkumpul dari seluruh dunia, ditemukan di beberapa tempat. Itu manuskrip Quran lengkap sampai 30 juz. Cuma perjalanannya kalau saya ceritakan ini panjang gitu ya. Nah, beda dengan Bible Markus 16 tadi. Saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta bahwa Anda akui itu adalah tambahan dan kodeksnya tidak ditemukan tapi di kodeks-kodeks lainnya. Terima kasih Pak atas kejujurannya bahwa kitab Anda ada tambahan yang telah ditambahkan oleh tangan manusia. Berarti betul saja apa yang dikatakan oleh Al-Quran kami, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Betul, rupanya diubah-ubah, ditambah-tambahi ya. Nah, jadi seperti itu dan saya berterima kasih tentang masalah itu. Nah, terus tadi Bapak juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Pak, coba Anda buka di dalam Markus 1 ayat 14. Nih, saya bukakan aja sama teman-teman juga ya. Nih ya. Nah, Bapak silakan lihat sendiri. Nih, di sini dikatakan Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yang saya tanya, Injil yang dibawa Yesus ini mana? Injil Allah yang dibawa oleh Yesus ini mana? Itu yang saya minta sama Bapak. Bukan Injil Yohanes, bukan Injil Matius, bukan Injil Lukas, bukan Injil Paulus, bukan Injil Markus, tapi Injil Allah yang dikabarkan oleh Yesus itu sendiri. Jadi di sini ya teman-teman jelas ya, Injil itu bukan Yesus, tapi Yesus bawa Injil ke Galilea. Dia memberitakan Injil Allah. Yang saya minta mana Injil Allah yang aslinya yang dibawa oleh Yesus ini. Nah, berkaitan tentang masalah Yohanes 17 ya Pak ya, Yohanes 17 yang saya minta sama Bapak. Nih, Yohanes 17 nomor 8. Ini menguatkan bahwa Yesus itu dia memang mengajarkan firman gitu, dan firman ini tertulis di mana? Makanya ada Injil Allah.
sebab segala firman yang engkau berikan padaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Silakan carikan Injil aslinya yang dibawa oleh Yesus. Oke, terima kasih. Kalah lagi saya Pak Ustadz. Pak Ustadz menang. Yang semangat Pak, biar donaturnya kencang gitu di belakang. Betul. Ayo teman-teman, semangat. Tap layarnya, kasih semangat, kasih support. Oke, kasih support. Oke, baik. Jadi Pak Ustadz tadi salah di dalam mendengar apa narasi saya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Injil. Yang saya katakan Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik di mana Yesus sudah saya buktikan tadi bahwa Injil yang diberitakan oleh Yesus itu adalah hukum-hukum Taurat yang telah disempurnakan oleh Yesus. Hukum-hukum Taurat yang banyak sekali itu telah disederhanakan oleh Yesus, tetapi secara utuh dan sempurna. Kenapa? Bayangkan hukum Taurat yang banyak itu, kemudian itu disempurnakan dengan dua hukum yang dua ini sama-sama adalah hukum yang benar. Itu di mana itu terdapat? Maka yang saya katakan tadi di dalam, sebentar saya jadikan bentar ya. Oke, di dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ke-39, dan Alkitab berkata, Yesus berkata, jawab Yesus kepada mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan terus hukum yang terutama dan hukum yang pertama yang sama dengan hukum itu, kasihlah musuh sesama manusia. Nah, saya tidak pernah bilang Yesus bawa Injil, Yesus adalah Injil, tapi Yesus membawa Injil itu artinya dia membawa pengajaran-pengajaran Taurat yang juga memang telah diselewengkan oleh para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sehingga Yesus kemudian memberikan ajaran itu secara nyata dan secara benar. Oke, mengenai masalah manuskrip yang 800 lembar ya, manuskrip yang 800 lembar itu memang perlu dikaji ulang Pak Ustadz ya, karena manuskrip itu belum dapat diverifikasi ya. Mungkin sudah ada datanya ya, silakan, tetapi yang telah terverifikasi hanyalah 2 manuskrip. Nah, penulisan yang saya tanyakan tadi kepada Pak Ustadz yang belum Pak Ustadz jawab atau menjawabnya hanya secara umum, tidak secara spesifik, mengenai penulis kitab Quran. Pak Ustadz mengatakan bahwa ada 4 sahabat Nabi yang menulis kitab Quran ya, atau yang menulis Quran. Kalau begitu Pak Ustadz, saya ingin buktikan kepada Pak Ustadz mengenai Injil. Di dalam Yohanes, ini salah satu penulis ya, Yohanes pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-24, dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini, yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lagi lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semua ini harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia tidak akan memuatnya. Semua kitab ini harus ditulis. Jadi mereka yang menulis Injil adalah mereka yang melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, dan merekalah yang kemudian mengajarkan serta membukukan apa ajaran-ajaran mereka. Nah, saya minta Pak Ustadz, coba Pak Ustadz tolong tunjukkan di Quran Bapak siapa yang menulis Quran itu. Kalau Bapak hanya berkata ada 4 sahabat Nabi yang menuliskan itu, di mana bukti di Quran Bapak bahwa memang 4 sahabat Nabi itu yang menuliskan? Karena ini akan ada konsekuensi logisnya, di mana Quran itu tidak disuruh dituliskan. Ini yang Pak Ustadz belum jawab tadi. Al-Quran itu disuruh hafal, bukan disuruh dituliskan. Nah, kalau Pak Ustadz akan bawa lagi ke hadis, ya wallahu alam. Tetapi di Quran sendiri sampai hari ini belum menjawab bahwa di Quran itu disuruh untuk menuliskannya. Mengenai apa itu Injil, sudah saya katakan bahwa Injil adalah kabar baik,
Apakah Yesus membawa Injil? Ya, Yesus membawa kabar baik. Kalau dulu kabarnya manusia harus menebus dosa dengan cara mempersembahkan korban binatang yang tak bercacat, maka Injil yang dibawa oleh Yesus, maka ia membawa suatu korban anak manusia, suatu korban di mana korban itu adalah dirinya sendiri, daging manusia. Ibrani pasal 10 ayat 5, daging manusialah yang akan dipersembahkan menjadi korban. Dan di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-340, itulah Injil yang dibawa oleh Yesus, dan Injil itulah yang diajarkan dalam Matius 28 ayat 16-17, Injil-Injil yang diajarkan kepada jemaat. Jadi itu Injil. Dan tolong Pak Ustadz jawab, siapa yang mencatat Al-Quran? Oke, bentar ya. Ih, banyak nih sama Pak Pendeta yang nonton, 3.500 orang. Oke, Pak Pendeta, saya mau jawab dulu ya tentang masalah yang Anda tanyakan. Ini nggak apa-apa ya, saya bukakan secara ringkas saja siapa-siapa aja penulis dari Al-Quran. Saya ambil dari Google pun ada ini Pak, gampang. Semua dari sejarah Al-Quran itu sama, meskipun saya ambil dari Google, namanya tidak berubah gitu ya. Yang pertama Zaid bin Sabit, nih. Yang kedua Jubair bin Awam, ya. Yang ketiga di sini dikatakan Ubay bin Ka'ab, tuh penulisnya. Terus yang keempat adalah Umayyah bin Abu Sufyan, satunya tuh ya. Jadi Pak Pendeta, kalau Anda mengatakan bahwa harus ada dong nama-nama penulis Al-Quran itu di Al-Quran, Pak Pendeta, kalau masalah cerita atau sejarah, maka Anda harus mencari di hadis. Pertanyaan Anda sendiri udah salah itu Pak Pendeta. Di mana penulis Al-Quran itu dalilnya di Al-Quran? Itu salah pertanyaannya. Maka ketika Anda seperti menanyakan di mana dalilnya Nabi Muhammad itu disunat di Quran, itu nggak nyambung. Karena apa? Cerita sejarah tentang Nabi, tentang sahabat Nabi, itu dinamakan hadis Pak Pendeta. Al-Quran itu cuma menurunkan hukum-hukumnya yang dijelaskan oleh nabinya gitu, yang dijelaskan oleh rasulnya. Nanti kalau seperti itu, di mana ayatnya, dalilnya Yusuf rumahnya di Banjarmasin? Nggak ditemukan juga Pak, nggak ditemukan juga di Al-Quran. Saya rumahnya di Banjarmasin. Jadi seperti itu analoginya. Kalau Anda mau mencari tentang cerita Al-Quran, tentang cerita Nabi kami, namanya itu di hadis, bukan di Al-Quran. Al-Quran itu menurunkan hukum-hukum yang dijelaskan oleh Rasulnya. Jadi pertanyaan Anda salah Pak, salah duluan pertanyaannya gitu. Lain Anda menanyakan di mana di hadis Nabi Muhammad disunat, di mana di hadis bahwa Al-Quran itu dituliskan. Nah baru ada seperti itu. Tapi kalau Anda mintanya di Al-Quran, Al-Quran itu bukan cerita tentang sahabat Nabi, tapi hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan oleh Rasulnya. Nah berkaitan dengan Bible yang Bapak tunjukkan kepada saya Pak ya, Pak, tadi Anda menjelaskan kepada saya bahwa Yesus memberitakan Injil Allah itu adalah Taurat, hukum-hukum yang ada di Taurat Nabi Musa, betul kan? Nah, artinya di sini secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa Yesus tidak mensahkan tulisan Lukas, tidak mensahkan tulisan Yohanes, tidak mensahkan tulisan Matius. Karena apa? Yang dia ajarkan itu adalah Taurat Nabi Musa, bukan Injil Lukas, Injil Yohanes, Injil Markus. Bukan itu yang dia ajarkan selama dia ada di bumi. Apakah seperti itu? Ya jelas. Karena apa? Dia mengajarkan kitab para nabi, dia mengajarkan kitab Mazmur, dia mengajarkan kitab Taurat. Tidak ada Yesus itu mengajarkan kitab Yohanes, kitab Matius, kitab Lukas, nggak ada Pak. Artinya kalau Anda mengakui bahwa yang diajarkan Yesus itu adalah Taurat,
Berarti memang tidak ada stempelnya kitab Kristen yang ada di zaman sekarang. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih atas kejujuran Anda juga untuk masalah hal itu. Nah satu Pak yang saya mau tanya, silakan Bapak buka di Wahyu 10 ayat 10 Pak. Wahyu 10 ayat 10. Nah di sini Pak ya, saya mau sampaikan kepada Bapak. Nih, Wahyu 10 ayat 10. Teman-teman bisa baca juga ya. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Pertanyaan saya Pak, tolong diperhatikan, ini kitab apa yang dimakan oleh Yohanes? Jangan-jangan yang dimakan oleh Yohanes ini adalah kitab asli yang dibawa oleh Yesus gitu. Nah, jadi ini tolong dijelaskan, kitab apa yang dimakan oleh Yohanes, manis di mulut, pahit di perut. Silahkan Mbak. Oke, silakan dibikin Pak. Oke. Bentar ya Pak ya, belum muncul. Iya, oke, kasih muncul dulu. Oke, baik teman-teman, begini ya, saya ingin menerangkan kepada semua kita bahwa inilah alasan mengapa kita harus memahami mengenai siapa yang menulis kitab suci kita. Kami orang Kristen itu jujur siapa yang menulis Alkitab kami, supaya ketika kita tahu siapa yang menulis kitab suci itu, maka kita tahu orang itu dari sisi dari track recordnya. Siapa yang menulis itu ditulis jujur. Alkitab kami mengakui, contoh ini diakui oleh perjanjian lama. Perjanjian lama mereka menegaskan bahwa yang menulis itu bisa dilacak. Siapa penulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, penulis kitab Mazmur, siapa penulisnya, karena penulisnya itu langsung mengungkapkan. Contoh dalam Mazmur pasal yang ke-90, Musa menuliskan tentang surat itu, tentang kitab itu. Jadi Musa ikut menulis di dalam kitab Mazmur. Jadi kejujuran itu sehingga kita tahu bahwa penulis yang menulis ini betul-betul adalah menerima wahyu dari Allah. Mereka ini adalah orang yang secara langsung menerima wahyu, inspirasi Allah. Dari mana Musa bisa tahu bahwa hidup manusia hanya 70 tahun, kalau dia kuat 80 lebih daripada itu penderitaan dan kesukaran? Tentu ini diinspirasikan oleh Allah, sehingga ketika datang dalam suatu pengajaran, pembelajaran kepada umat, itu tidak akan lari ke sana lari kemari, tidak terkesan bertolak belakang pengajarannya. Ya, kalau kita hanya mengatakan bahwa yang menulis Quran contohnya itu hanya dapat dari Google, itu kan bisa saja kita ambil dari mana datanya. Tetapi data yang paling otentik tentu apa yang disampaikan oleh kitab suci itu sendiri. Jadi kitab suci itu sendiri bersaksi mengenai kebenarannya. Kalau kitab itu terjaga, ya, kalau kitab itu terjaga, itu kan pernah ada pemusnahan di Mesir di beberapa abad lalu. Nah, tetapi yang saya ingin tahu kenapa ada kitab yang tidak secara jujur ingin memberitahukan siapa penulis daripada kitab itu. Ada apa yang disembunyikan dari kitab yang tidak jujur diakui oleh siapa penulisnya? Bagaimana kita bisa tahu bahwa memang benar kitab itu ditulis sesuai dengan aslinya? Karena kitab itu dituliskan, kalau dibukukan, dimusafkan itu 200 tahun. Kalau saya tidak salah informasi ya. Ini kan kita hanya ambil dari Google. Dan juga ada pembuktiannya tentu. Itu bisa dibantah. Itu sudah 200 tahun setelahnya. Nah, bagaimana itu bisa kita pastikan keasliannya? Tetapi kalau Alkitab, ketika Bapak Ustadz mempertanyakan apakah Yesus mengetahui
apa yang mereka tuliskan. Yesus tidak mengetahui. Justru Matius, Markus, Lukas ini kan setelah Yesus terangkat ke surga baru mereka tuliskan. Tetapi itu ada perintah di dalam Matius pasal 28 ayat 20. Ajarkanlah itu. Di dalam Taurat juga diperintahkan hal demikian. Tuliskanlah itu di ambang-ambang rumahmu, di dinding-dinding rumahmu. Tuliskanlah itu. Dan itu yang dipraktekkan oleh para murid-murid. Murid-murid ingin mempraktekkan tentang tulisan-tulisan itu, dan mereka tuliskan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Karena penulis-penulis Alkitab itu semuanya adalah murid-murid, termasuk Paulus. Paulus, kenapa saya bilang dia murid? Karena dia ada perintah khusus dari Allah Bapa yang saya sudah baca dalam Kolose tadi. Perintah khusus dari Allah Bapa. Nah, kemudian Pak Ustadz bertanya mengenai kitab apa yang dimakan. Jangan-jangan itu kitab Injil. Saya ingin mengatakan hal mengenai dimakan terasa manis di mulut ini melambangkan dualitas mengenai pesan Tuhan yang mengandung baik berita sukacita maupun berita kesulitan. Terasa manis dan terasa pahit. Ini mengandung pesan, ada dualitas atau dua pesan yang tersirat di dalamnya. Bahwa ada berita-berita yang baik. Makanya Pak Ustadz tidak heran kalau membaca mengenai bagaimana Tuhan menghukum umatnya dengan kejam, dengan begitu mengerikan. Dan ada berita manis, berita sukacita. Ini juga bisa terdapat dalam Yeskiel, melambangkan penerimaan pesan dari Tuhan. Jadi ini adalah makna-makna alegoris mengenai berita itu. Begitu Mas. Mic-nya Pak, mic-nya. Ayah, jangan lupa teman-teman di tap-tap layarnya, jangan lupa teman-teman. Ayo tambahkan, gaskan ya biar kita menang. Oke teman-teman, ayo teman-teman yang di room saya. Baik teman-teman semuanya, kalau bapaknya tadi tidak mau saya mengambil di Google, silakan bapak beli di kitab Sahih Bukhari ya, kitab Al-Jihad. Di situ ada tentang sejarah dan penulis Al-Quran siapa saja. Atau kitab Al-I'lal Daruqutni, di situ juga ada tentang masalah sejarah dan siapa saja penulis Al-Quran. Yaitu enggak saya ambil dari Google ya Pak ya. Nah kalaupun mau kita membanding penulis Al-Quran dengan penulis Bible, ataupun nggak usah Al-Quran deh Pak, karena Al-Quran terlalu jelas. Karena Al-Quran itu penulisnya Zaid bin Sabit. Coba kalau penulis Bible Pak, Yohanes bin siapa? Kata Bapak backgroundnya jelas. Coba Bapak sebutkan saja, orang tua dari Yohanes siapa? Orang tua dari Lukas siapa? Orang tua dari Paulus siapa? Kalau menurut Bapak penulis kitab Bapak itu jelas. Nggak usah penulis Al-Quran Pak, penulis hadis pun kami jelas gitu. Ada binnya, Zaid bin Sabit ya, Muawiyah bin Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab. Nah tuh ada tuh kayak gitu ya, background kesehariannya, sejarahnya ada. Nah jadi kita tahu bahwa orang ini tidak pernah berdusta di dalam kehidupannya, dia anak siapa, kesehariannya seperti apa, itu dapat kita ketahui. Bahkan orang tuanya pun, silsilahnya pun dapat kita ketahui. Itu penulis Quran, itu penulis dari hadis kami gitu. Lah kitab Bapak mana? Yohanes bin siapa? Kesehariannya seperti apa? Paulus bin siapa? Coba kalau Bapak bilang itu jelas ya, sebutkan jalur nasab dari Yohanes, Lukas, Markus, dan Paulus. Saya nggak minta Lukas dah, Markus saja. Markus, Matius, Yohanes, dan Paulus itu orang tuanya siapa? Kalau penulisnya itu jelas gitu Pak ya, seharusnya ada backgroundnya, kesehariannya seperti apa. Nggak bisa dibanding Pak dengan Al-Quran kami gitu. Nah untuk Bapak tadi mengatakan kepada kami bahwa di kitab kami itu lengkap, segala ajaran telah diajarkan oleh Yesus.
Segala ajaran diajarkan oleh Yesus. Tadi pertanyaan saya Pak ya, pertama, Paulus orang tuanya siapa? Itu saja dah satu, saya minta ya, biar Anda ingat pertanyaan saya dan tolong dicatat, Paulus orang tuanya siapa? Kalau Anda menganggap bahwa kitab Anda itu jelas, Paulus orang tuanya siapa? Pertanyaan saya yang kedua, Anda bilang bahwa Yesus mengajarkan sesuatu yang lengkap. Saya mau tanya, kapan Yesus mengajarkan nikah? Tolong dalilnya di mana? Kapan Yesus mengajarkan nikah? Syaratnya seperti apa? Terus rukunnya seperti apa? Sejak kapan Yesus mengajarkan seperti itu? Satu aja, satu hal yang saya minta gitu, yang saya minta kepada Anda tentang masalah nikah. Bagaimana syarat menurut Yesus? Bagaimana rukun menurut Yesus? Itu yang saya minta. Jadi saya tidak perlu berpanjang lebar ataupun berpolemik lagi. Kalau kitab yang dimakan itu adalah yang dimaksud Bapak ada dualisme atau itu majasi, perumpamaan, ya saya nggak terlalu juga untuk keras kepala untuk masalah itu, karena itulah jawaban Bapak gitu. Yang jelas di Yohanes 17 nomor 8 segala firman, artinya kalau segala semuanya gitu loh Pak, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Artinya segala firman ini keseluruhan dari ajaran Tuhan, pewahyuan Tuhan telah disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Maka dari itu Anda menyampaikan kitab Anda itu lengkap. Baik, maka saya akan tanya satu hal, sejak kapan Yesus mengajari untuk nikah? Rukunnya seperti apa? Terus syaratnya seperti apa? Tolong Anda jelaskan hal itu. Nah, kalau Nabi kami Pak mengajarkan semua hukum nikah pun ada gitu. Bagaimana syaratnya? Bagaimana ketentuannya? Itu ada diajarkan oleh Nabi kami. Hal yang setara dan yang sama akan saya tanyakan kepada Anda, sejak kapan Yesus mengajarkan untuk menikah? Jadi seperti itu, ada dua pertanyaan yang saya tegaskan. Sejak kapan Yesus mengajarkan untuk menikah, dan tolong orang tua dari Paulus itu siapa? Silahkan. Siap, mantap. Ayo teman-teman, jangan lupa ya dikencangkan semangat tuh ya. Pak Pendeta kalah semangat terus. Iya, saya sudah cuma 2 kali menang. Ayo teman-teman, kasihlah saya kemenangan sedikit ya. Biar semangat begitu. Tapi nggak apa-apa, kalah atau menang bukan masalah. Baik, terima kasih buat jawabannya. Jadi saya kasih contoh saja ya. Siapa itu Yohanes? Yohanes itu anak Zebedeus, orang tua ibunya Salome, dan dia saudara kandung daripada Yakobus. Dia lahir di Betsaida. Dia mati itu pada tahun 99 Masehi ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya menjawab tentang Paulus. Paulus situ memang cuma dituliskan bahwa dia dari suku Benyamin, ayahnya itu dari Roma ya, dia mendapat Roma atau Yunani begitu, hanya itu. Kalau siapa bapaknya ibunya tidak ada gitu. Tetapi kalau soal siapa dia, kita dapat kita dapat telusuri bahwa dia itu adalah salah satu pegawai daripada atau dia adalah pegawai lah dari kehakiman ya, Yahudi, dari kehakiman Yahudi, dan dia sedang pergi untuk menjalankan tugas-tugas agama daripada agama Yahudi itu, sehingga dia situlah Tuhan memanggil dia. Dan meskipun kita tidak tahu siapa dia, tetapi setidaknya dia langsung dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Yesus, dan dia diajarkan oleh Bapa dalam Kolose pasal 1 tadi. Saya sudah jelaskan mengenai hal itu. Oke, yang Bapak tanyakan, Pak Ustadz tanyakan, Yesus mengajarkan mengenai pernikahan. Ini sangat menarik. Bagaimana Yesus mengajarkan masalah pernikahan? Matius pasal 5 ayat 32. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali ini kan hubungannya dengan pernikahan, karena zina, ia menjadikan istrinya berzina dengan siapa yang kawin dengan dia ya, dengan perempuan yang diceraikan ia berbuat zina.
Karena apa? Karena di ayat 31 dikatakan, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus membuat surat cerai. Itu hukum Taurat. Namun Yesus berkata, aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan dia, perempuan yang diceraikan itu, ia berbuat zina. Nah, itu masalah pernikahan yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-9 juga. Mulai di situ Yesus mengajarkan mengenai pernikahan, ya. Oke. Setelah Yesus selesai mengajarkan pengajaran berikut, ia dari Galilea tiba di daerah Yudea yang seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istri? Alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia, ya perhatikan, ini mengenai alasan pernikahan yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan mengenai mengapa manusia itu menikah. Dia dikatakan dalam ayat 4, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebenarnya masih banyak ayat, tetapi karena Pak Ustadz minta adalah ajaran Yesus, maka saya tidak akan lari ke ajaran lain. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi itu ya yang diajarkan mengenai pernikahan. Dan setelah pernikahan, apa yang harus dilakukan oleh suami istri, ya? Oke. Kemudian Yesus berkata, jika demikian halnya hubungan suami istri, dan istri lebih baik. Ada orang-orang yang berkata bahwa sebaiknya jangan kawin, tapi Yesus berkata nggak boleh. Kalau kamu kawin, itu juga kamu melakukan untuk Tuhan, dan kalau tidak kawin, lakukanlah untuk Tuhan. Semuanya harus dilakukan untuk Tuhan. Nah, itu ya ajaran mengenai pernikahan. Dan di dalam Yohanes pasal 2 tentang pernikahan di Kana, ya, jadi Yesus menyetujui pernikahan di Kana karena Yesus hadir dalam pernikahan di Kana. Di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-1 mulai, Yesus hadir dalam pernikahan di Kana. Begitu masalah pernikahan. Udah sempat bertanya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting saya sempat menjelaskan. Begitu. Nggak apa-apa. Silakan. Yang penting saya sudah menjawab. Silakan Pak Ustadz. Ya, di-matchkan lagi. Waktunya belum. Oh iya, oke. Waduh, luar biasa nih Pak Ustadz. Seru ini Pak, 5.000 orang ini hampir. Waduh Pak Ustadz, saya belum sampai ke situ. Maklum Pak Ustadz, masih baru. Baik, terima kasih Pak Pendeta ya tentang penjelasannya. Sebenarnya saya tidak menanyakan tentang masalah cerai, bukan. Karena itu tentang masalah cerai, bukan tentang masalah nikah gitu. Kalau cerai dan nikah itu berbeda pembahasan. Nah, jadi seperti itu Pak. Yang saya tanyakan kepada Anda tadi, di mana Yesus mengajarkan tentang nikah? Syaratnya seperti apa, rukunnya seperti apa. Kalau di Islam kan ada tuh rukun nikah. Pertama dia beragama Islam, terus kan syaratnya ada, ketentuannya ada gitu, dia sudah balik. Nah, terus yang lain-lainnya banyak diajarkan di dalam agama Islam. Itu yang saya tanya, adakah Yesus membatasi ibaratnya itu syarat nikah? Kata Yesus, dia harus beragama Kristen, terus dia tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu yang saya tanyakan. Contoh ya Pak ya, di dalam agama Islam syarat untuk nikah itu dia berakal sehat. Kalau tidak ada syaratnya, nanti bisa aja kita nikah dengan hewan atau nikah dengan orang gila gitu. Di mana Yesus mengajarkan seperti itu? Itu yang saya mau
kupas kepada Bapak. Sejak kapan Yesus mengajarkan nikah, terus syaratnya seperti apa? Karena apa? Kalau tidak ada batasan-batasan seperti itu, Pak, tidak ada batasan-batasan seperti itu, maka orang akan nikah kepada hewan bisa, orang nikah sesama jenis bisa, orang nikah dengan orang gila juga bisa gitu. Itu yang saya mau tanyakan kepada Bapak. Sejak kapan Yesus itu mengajarkan syarat, ketentuan maupun rukun dari pernikahan? Bukan perceraian, Pak. Dicatat dulu, bukan perceraian, tapi pernikahan. Sebagaimana di dalam agama Islam. Di dalam agama Islam itu semuanya diatur, Pak. Pernikahan ini diatur, syaratnya beragama Islam, berakal sehat, terus dia sudah balik, itu syarat-syaratnya, rukunnya harus ada wali, akad, agamanya Islam, tuh ada semua di dalam agama Islam, begitu loh Pak. Nah ketika Yesus itu datang, kata Bapak, dia mengajarkan secara lengkap apa yang telah diajarkan di dalam Taurat. Sekarang saya mau tanya, sejak kapan Yesus itu mengajarkan tentang pernikahan, syarat dan hukumnya? Bukan masalah perceraiannya, Pak. Bukan masalah perceraiannya yang saya minta. Kalau masalah perceraian saya pun sudah baca, Pak. Sudah baca tentang masalah surat cerai di Taurat, terus tentang masalah surat cerai di Matius. Nah, itu karena apa? Karena perzinahan baru bisa dicerai. Itu saya sudah baca. Tetapi tata cara dari pernikahan ini itu yang saya minta gitu, agar kita tidak sembarangan menikah dengan hewan, orang gila ataupun sesama jenis. Jadi seperti itu, Pak. Nah, Pak Pendeta, sekarang saya mau tanya satu hal kepada Bapak. Ya, kalaupun Anda katakan semua yang diajarkan oleh Yesus itu sudah lengkap, ya, satu pertanyaan saya mau saya tambahkan kepada Anda. Satu tentang masalah pernikahan tadi, yang kedua tentang masalah bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Apakah pernah Yesus memanggil orang tuanya dengan sebutan mama? Nah, tolong itu Anda tampilkan di Bible Anda, di mana Yesus mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua. Satu saja saya minta, pernahkah Yesus memanggil mamanya, orang tuanya dengan sebutan mama? Kalau di kitab kami jelas, Pak, Quran surah Al-Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi, aku perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Lengkap, Pak, di tempat. Nah, tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua, di mana Yesus mengajarkan hal tersebut. Satu saja yang saya minta, pernahkah Yesus menyebut ibunya dengan sebutan mama? Karena setahu saya Yesus hanya menyebut ibunya dengan sebutan Gunai, bukan mama gitu. Silahkan, Pak. Oke, baik, luar biasa Pak Ustadz, ini luar biasa, ini mantap ini. Oke, iya ya, kita bahas mengenai berbakti, Yesus berbakti kepada orang tua. Oke, ya. Saya mana Pak Ustadz? Sudah, oke. Jadi begini teman-teman semua ya, saudara-saudaraku kaum Kristiani dimanapun dan berada, dan saudara-saudara kaum muslimin juga yang sedang menonton diskusi sehat kami dengan Pak Ustadz. Yesus bukan menghilangkan satu iota pun dari hukum Taurat, tetapi Yesus dia menyempurnakan atau menggenapi hukum Taurat itu. Jadi dalam keimanan Kristiani, kami tidak berusaha untuk menolak hukum Taurat, tetapi apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus, maka itu sudah selesai.
Sementara yang belum diselesaikan oleh Yesus termasuk mengenai pernikahan, hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum sosial lainnya, itu masih berlaku sampai pada hari ini. Itulah yang terkandung dalam perkataan Yesus bahwa satu iota dari hukum Taurat tidak akan pernah digagalkan atau tidak akan terjadi sebelum semuanya itu terjadi. Artinya walaupun bumi dan langit akan berlalu, tapi satu iota dari hukum Taurat itu tidak akan berlalu. Inilah hukum itu. Jadi mengenai pernikahan, mengapa Yesus tidak membahasnya? Karena itu sudah tertulis di dalam kitab-kitab yang dikatakan di dalam kitab Taurat. Bagaimana hukum Taurat itu mengatur, termasuk dalam bilangan mengenai pernikahan, bilangan 36 ayat 12, mengenai pernikahan dengan laki-laki dari kaum mana, dari kaum-kaum apa, dan bagaimana seorang membayar kayak mas kawin, itu diatur secara terperinci, secara akurat dan secara jelas di dalam perjanjian lama. Karena itu kami tidak perlu Yesus lagi harus mengulangnya. Kami harus membaca, kami harus berdasar pada kitab. Itulah berita mengapa Yesus berkata, beritakanlah Injil ke segala makhluk, beritakanlah Injil ke ujung-ujung bumi, barang siapa percaya mereka akan dibaptis. Apa Injil yang harus diberitakan itu? Yang dimaksud dengan Injil yang harus diberitakan itu salah satunya mengenai hukum-hukum perkawinan itu. Nah, dari hukum itu, kalau Yesus membahas lagi mengenai hukum itu, karena hukum itu sudah jelas, Yesus sudah menganggap hal itu baik, maka tidak perlu lagi diatur. Apa yang sudah diatur baik tidak perlu lagi diatur. Hanya saja mengapa Yesus hanya menegaskan mengenai masalah perceraian, karena adanya pendapat-pendapat orang mengenai perceraian itu yang boleh dilakukan oleh setiap laki-laki. Barang siapa yang disukai hatinya untuk diceraikan, maka dia ceraikan. Maka Yesus mengatur lagi bahwa tidak boleh sembarang kamu untuk untuk menceraikan istri atau perempuan. Jadi hukum itu sudah berlangsung. Itulah Injil. Injil itu yaitu mengenai perjanjian pernikahan atau aturan-aturan mengenai pernikahan yang disebut oleh Yesus. Nah, di dalam pertanyaan Pak Ustadz, bagaimana cara untuk berbakti kepada orang tua? Benar sekali Pak Ustadz. Di sini Pak Ustadz harus tahu cara untuk mentaati orang tua, menghormati orang tua, itu sudah terkandung pada perjanjian di dalam kitab Taurat mengenai bagaimana kita menghormati dan menghargai orang tua. Ketika Pak Ustadz mengatakan Yesus tidak pernah memanggil dia mother, melainkan memanggil dia gunei atau ibu yang sering dipakai kepada ibu-ibu umum, ini menandakan bahwa memang benar Yesus itu bukanlah berasal dari manusia, tetapi dia berasal dari Allah langsung. Dia adalah Allah itu. Dia berasal, itu sebabnya dia berkata, aku bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari sorga. Karena itu Yesus sebagai kodratnya sebagai manusia, dia hanya meminjam kandungan Maria untuk lahir sebagai manusia, tetapi berasal dia dari sorga, membuktikan bahwa dia menyatakan bahwa ibunya, dia tidak memiliki ibu karena dia adalah sang Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu tertulis di dalam kitabnya ya. Jadi kenapa dia tidak mengatakan dengan mother, dia tidak pernah manggil mother kepada ibunya? Karena memang dia adalah Tuhan, dia adalah Allah itu. Jadi dia tidak harus memanggilnya mother, tapi memanggilnya gunai, yang artinya ibu. Ya, pertanyaan saya kepada Pak Ustadz, apakah Allah dalam keimanan Pak Ustadz itu bisa menghapus dosa? Tolong Pak Ustadz tunjukkan, silakan. Aduh Pak Ustadz, saya capek juga ternyata Pak Ustadz. Saya baru pertama kali ini kan PK begini, ini 5 menit terasa cepat sekali Pak Ustadz. Harusnya bikin 20 menit gitu Pak Ustadz. Aduh, saya hampir makanya enaknya PK ada waktunya Pak. Itu makanya PK ada waktu. Iya, teman-teman, saya kalah lagi teman-teman ya, tolong dikencangkan lagi ya layarnya ya. Dikencangkan lagi teman-teman. Itu milik Pak Pendeta. Ya, gimana tolong. Sih Kristen ini? Dukunglah Pak Pendeta kalian. Saya cuma 1000 orang Pak. Oh, saya 5000 di sini Pak.
Baik, tadi Bapak Pendetanya mengakui ya teman-teman, Yesus tidak mengajarkan di Perjanjian Baru tentang masalah nikah, tetapi beliau mengambil di hukum Taurat Nabi Musa. Terus untuk berkaitan, bentar noise ya. Oke, baik teman-teman semuanya, saya ulang lagi. Tadi Pak Pendetanya mengakui bahwa di Perjanjian Baru itu tidak ada Yesus mengajarkan pernikahan, tetapi beliau mengambil ke Perjanjian Lama. Begitu pula tentang masalah apakah Yesus pernah menyebut orang tuanya dengan kosakata mama. Ternyata diajarkan di 10 poin hukum Taurat, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, di sini ya teman-teman semuanya, artinya kita dapat melihat apa yang dituliskan di Perjanjian Baru ternyata tidaklah lengkap. Syarat nikah tidak diceritakan bagaimana syarat dan rukunnya. Terus berbakti dengan orang tua juga tidak diceritakan di dalam Perjanjian Baru. Tetapi Pak Pendeta malah mengambil ke Perjanjian Lama. Pak Pendeta, silakan Anda buka di 2 Efesus 15 bahwa hukum Taurat itu dengan segala hukumnya telah dibatalkan oleh Paulus. Jadi buat apa Anda pakai Taurat? Coba. Paulus berkata di 2 Efesus 15, dia di situ membatalkan semua hukum Taurat. Terus tiba-tiba ketika saya tanya Anda, di mana hukum pernikahan? Perjanjian Lama. Di mana Yesus mengajarkan berbakti kepada orang tua? Perjanjian Lama. Padahal Perjanjian Lama sudah dihabisi, sudah diputuskan, sudah dibatalkan oleh Paulus. Dalilnya di mana? Di 2 Efesus 15. Jadi maju kena, mundur kena, Pak Pendeta. Coba Anda Pak Pendeta dan teman-teman yang Kristen ya, silahkan dibuka di Yohanes 14 nomor 26. Di situ apa kata Yesus? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh itu akan memuliakan Yesus. Pada saat Yesus itu berkata seperti itu, Nabi Muhammad SAW masih berbentuk roh. Apakah Nabi Muhammad SAW mengajarkan segala hukum? Betul, Pak. Betul. Roh penghibur yang disebutkan dimaksud oleh Yesus itu, dia mengajarkan segala hukum. Sampai hukum masuk WC saja ada dia ajarkan. Hukum mau tidur diajarkan juga. Dan dia juga akan memuliakan aku. Satu-satunya di muka bumi ini yang memuliakan Yesus Kristus, yaitu hanyalah umat Islam. Apakah Hindu memuliakan? Tidak kenal. Apakah Buddha memuliakan? Tidak kenal. Apakah Kristen memuliakan, Pak? Juga tidak. Kristen mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib, dia diseret, diludahi, ditombak, terus kepada orang tuanya tidak pernah berbakti. Itu di Kristen, Pak. Tetapi ketika Nabi kami datang mengajarkan segala hukum, Nabi kami beserta umat Islam memuliakan dia. 24 jam teman-teman saya, saudara muslim saya, 24 jam membela Yesus Kristus. Dia tidak disalib, dia tidak mati terkutuk, dia tidak dibunuh, dia tidak ditelanjangi, dia tidak diseret, dia tidak diludahi. Siapa lagi yang dimaksud oleh Yesus mengajarkan segala hukum dan mengajarkan memuliakan Yesus? Satu-satunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan kata Bapak, apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu menghapus dosa? Gampang, Pak, jawabannya. Kan surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tinggal apa, Pak? Taubat nasuha, maka Allah akan menghapus dosamu, mengampuni dosamu dan menutup segala kesalahanmu. Itu Quran surah At-Tahrim ayat 6. Semua yang ada di dalam agama Islam
itu paripurna dan saya sangat menyayangkan, Pak. Sangat saya sayangkan. Yesus memanggil orang tuanya dengan sebutan mama satu kali saja, itu tidak pernah ada. A'udzubillahi min dzalik. Oke, mantap mantap. Silakan Pak Ustadz, waktunya ditekan. Silakan. Oke, silakan ditekan. Ini tambah menarik ini Pak. Ini topiknya sudah tambah menarik ini Pak. Baik ya teman-teman semua dan saudara-saudaraku yang ada dimanapun saya berada, dengarkan baik-baik. Sekali lagi bahwa di dalam Efesus pasal 2 ayat 15 itu tidak semuanya sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya dan ketentuannya untuk menciptakan kedua hukum itu menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dengan mengadakan damai sejahtera. Jadi Yesus bukan menghentikan, membatalkan, tetapi menyatukan kedua hukum itu menjadi satu hukum di dalam dirinya. Di dalam Matius pasal 22 tadi mengenai bagaimana Yesus menerangkan tentang hukum yang telah terangkum dalam dua hukum itu. Seluruh hukum Taurat itu telah terangkum dalam dua hukum yang terutama, dan yang pertama itu yang saya sudah bacakan tadi. Saya tidak akan mengulangnya lagi. Yang kedua, bahwa segala perintah tentang pernikahan itu sudah diatur dalam perjanjian lama, tidak mungkin lagi kemudian diatur dalam perjanjian baru. Apa pentingnya, apa urgensinya, kecuali Yesus melihat ada penyimpangan, maka Yesus menegaskan bahwa tidak boleh sembarang mengeluarkan surat cerai. Bercerai boleh kecuali karena zina. Nah, itu yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi mengenai hukum-hukum yang lain tidak perlu lagi, itu sudah sah, sudah nyata, sudah oke. Nggak usah lagi diroba-roba. Kalau Bapak mau, Pak Ustadz mau lari ke bagaimana Paulus mengatur mengenai hukum itu, luar biasa. Bagaimana Paulus mengajarkan manusia untuk menikah, bagaimana menghormati istri, bagaimana manusia itu untuk mengasihi suami, menghormati suami dan mengasihi istri, ya. Baik, dan selanjutnya Pak Ustadz yang saya sangat ragukan sekali, atau saya sanksikan dan saya sangat sayangkan mengenai kealahan. Jadi kita telah bermula, teman-teman semua, sebenarnya diskusi saya dengan Pak Ustadz Yusuf ini bermula dari masalah Allah. Jadi kita sedang membicarakan masalah Allah tadi, tentang siapakah Allah yang benar, ya. Tapi karena sudah lari ke sana kemari, ya saya juga memang ikut lari ke sana kemari. Makanya saya juga ingin mengembalikan itu dalam pertanyaan saya mengenai kealahan. Nah sekarang saudara-saudara, Pak Ustadz saya belum puas dengan jawaban mengenai Al-Tahrim ayat 6. Di situ saya baca bahwa Allah SWT, Allah yang dimaksud oleh Pak Ustadz itu tidak menghapus dosa. Yang saya tanya, di mana bahwa Allah Bapa itu sanggup untuk menghapuskan dosa, karena ciri-ciri Allah itu bisa menghapus dosa. Di situ hanya dituliskan tentang tobat, orang tobat. Nah contoh, kalau orang tobat seperti saya, anak saya, ketika anak saya bersalah kepada saya, maka dia bilang, Pak ampun Pak, tobat saya udah kapok Pak, udah tobat saya, maka saya mengampuni dia. Berarti apakah saya Allah karena saya bisa mengampuni orang, bisa membuat orang tobat? Tetapi yang saya tanya di sini adalah menghapus dosa, karena Allah yang benar itu adalah Allah yang bisa menghapus dosa umatnya, menghapus dosa manusia. Karena dari tadi Pak Ustadz belum bisa menjawab tentang Allah Bapa itu seperti apa. Yang pertama saya katakan tadi mengenai ciri-ciri Allah. Pernahkah seorang nabi atau pernahkah di Al-Quran Bapak mendengar suara Allah? Bapak bilang di surat tentang Isra Miraj. Saya baca tadi di surat Al-Isra tadi 1 itu, di situ tidak Nabi Muhammad tidak berjumpa dengan Allah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di mana Allah pernah menyatakan penglihatan seperti kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, bagaimana Allah menunjukkan dirinya, itu juga belum dijawab. Dan Pak Yusuf membawa tadi mengenai Yohanes 14 ayat yang ke-16 tadi, dengan mengatakan bahwa itu adalah Muhammad.
pertanyaan saya. Di situ dijelaskan, aku akan memberikan seorang penolong yang lain kepadamu, yaitu roh kebenaran. Siapakah roh kebenaran itu? Pak Ustadz berkata bahwa roh itu waktu itu Nabi Muhammad masih berbentuk roh. Kalau begitu Pak Ustadz, buktikan kepada saya bahwa Nabi Muhammad itu pada zaman itu berbentuk roh, pakai dalil. Ya, jadi Pak Ustadz harus membuktikan bahwa betulkah Nabi Muhammad itu berbentuk roh. Karena bagi kami dalam iman Kristen kami, Allah itu adalah roh. Jadi apakah Pak Ustadz ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah kami? Karena Pak Ustadz menyamakan dia adalah roh kebenaran itu. Karena bagi kami ini adalah Allah, berbicara mengenai pribadi Allah yang ketiga itu. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Oke. Jadi Pak Ustadz jangan lupa jawab dong pertanyaannya Pak Ustadz ya. Ada 3 tadi pertanyaannya. Oke, luar biasa. Waduh, ternyata 5 menit masih kurang ya. Kurang ya. Maunya berapa? 1 jam, Mbak. Enggak, tapi ngeri-ngeri sedap juga ya, memacu adrenalin kita ya. Saya memutar otak gitu ya. Saya baru kali ini soalnya ya. Jadi saya harus memutar otak. Tolong sampaikan hal ini kepada Bang Suma ya. Kita bisa gini sama Bang Suma ya. Karena beliau pernah mengagetkan saya dalam satu pas saya lagi live, dia masuk, baru 2 hari saya live dia masuk ya. Suruh si Bang Suma kayak Pak Ustadz gini kan, gentle ini Pak kan, kita adil begini. Iya toh. Baik, kalaunya Bapak bukan minta urusan masalah tobat, ayat tobat bukan, kata Bapak, ya sudah, saya bawakan lagi Quran surah Az-Zumar ayat 53 dan 54 gitu Pak ya. Az-Zumar itu surah ke-39 ayat 53 sampai 54. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, di situ Allah mengampuni dosa keseluruhannya, dosa-dosa dari semuanya. Nah, itu ayatnya, Pak. Terus Nabi Muhammad berbentuk roh. Ya, memang pada saat itu ya Yesus, waktu kala dia mengucapkan di zaman itu, Nabi Muhammad SAW belum lahir, masih berbentuk roh. Nah, roh ini apakah betul ketika manusia itu mau dilahirkan ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayatnya ada, Pak, di dalam Quran surah As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Jadi di situ dikatakan ya, kalau manusia itu mau dihidupkan maka akan ditiupkan roh. Ketika Yesus mengucapkan roh penghibur itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berbentuk roh. Bukankah Pak, di bilangan atau di ulangan ya, antara 2 nanti saya buka, yang dinamakan roh itu, kepenuhan Roh Kudus itu adalah para nabi, Pak, di hukum Taurat, di perjanjian lama. Saya bukakan dan saya carikan datanya ya, tentang masalah roh. Apa itu Roh Kudus? Yaitu orang yang dipenuhi Roh Kudus yang menyampaikan firman dari Allah, maka dia disebut roh, gitu Pak ya. Roh Kudus, roh penghibur. Jadi seperti itu. Di perjanjian lama nanti saya carikan datanya, entah di bilangan 11, keluaran 11, atau pokoknya Imamat 11, antara itu ya, nanti bilangan kalau nggak salah. Nah, jadi Pak, apa yang saya sampaikan dengan dalil, silakan Bapak pelajari gitu ya. Allah itu mengampuni dosa. Apakah Anda mau lagi ayat tentang masalah di manakah Allah kamu menyelamatkan? Ada juga Quran surah Maryam ayat 72. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jithiya. Tuh, kalau mau dalilnya Allah menyelamatkan, mau kemana lagi gitu. Nah, gini ya Pak ya, tentang masalah kata Bapak, Paulus itu tidak menghapus segala hukum. Pak, sebentar, urgensi sebentar. Wah, kenapa teman-teman? Kalau beliau lagi sibuk ya, atau ada apa gitu ya, kita akhiri aja habis ini ya teman-teman. Kalau beliau lagi sibuk, kalaunya sibuk ya kita nggak bisa diskusi kan.
Sorry Pak Ustadz, sorry Pak Ustadz, ulang lagi nanti. Ada urgensi nggak Pak? Iya, apa ada ribut-ribut di depan, saya pikir siapa gitu, nggak tahu, biasa. Pasti depan. Iya Pak, kalau ada kesibukan berarti ini waktunya saya ulang gitu. Ya nggak apa-apa, ulang aja Pak Ustadz, ulang aja. Ya sudah, 1 menit itu kita habiskan dulu ya teman-teman, nggak apa-apa kalau gitu. Kalau yang urgent Pak atau ada kesibukan nggak apa-apa, kita akhiri juga nggak apa-apa, nanti kita atur di lain waktu lagi. Soalnya ada tiba-tiba ada ribut-ribut di depan rumah saya. Ya. Lempar-lempar mungkin apa gitu ke ini, saya kira kan ada mobil parkir depan, takutnya saya mau lihat dulu. Ya, silakan Pak, kalau gitu ada urgensi silakan untuk ini nggak apa-apa. Bapak silakan closing statement, nanti bisa saya closing statement dengan saudara-saudari saya gitu. Baik, terima kasih teman-teman semua. Ini saya sangat senang bisa bersama dengan Pak Ustadz Yusuf PI. Mungkin ke depan kita bisa kembali lagi untuk berdiskusi seperti ini. Rupanya seperti ini lebih enak dan lebih terarah. Oke teman-teman, jadi bagi saya adalah kita berdiskusi bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, untuk perbedaan, tetapi saya rasa kita sebagai warga negara atau sebagai bangsa Indonesia, saya memberitahukan ini agar supaya jangan ada statement-statement, jangan sampai ada pikiran-pikiran di luar sana bahwa kami kaum Kristen ini menyembah 3 Allah, kami kafir, sehingga pantas darah kami untuk dihalal bagi darah kami untuk ditumpahkan. Tetapi yang saya ingin supaya kita dapat pembelajaran supaya untuk Indonesia yang lebih baik ke depan ya. Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan. Silakan Pak Ustadz. Baik Pak, terima kasih atas diskusinya. Kalau Bapak ada keperluan ya langsung saja Pak, diputus aja streamingnya. Takutnya kan kalau ada apa-apa juga di rumah, saya hanya menyampaikan salam toleransi dan apa yang saya sampaikan mohon dipelajari itu saja. Nanti Oke Pak, besok, baik, terima kasih. Besok kalau ada waktu kita ulang lagi ya. Kita cari topik, kita cari topik, DM aja topiknya ya. Oke, terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati semua. Salam toleransi Pak Ustadz ya. Salam toleransi. Semuanya di push beliau karena ada urgent katanya. Ya semoga saja teman-teman kita yang Kristen itu dapat merenungkan apa yang saya sampaikan gitu ya. Nah maka dari itu semoga apa yang saya sampaikan dapat dipelajari. Baik, sebelum saya lanjutkan untuk diskusi yang lainnya teman-teman semuanya, seperti biasanya saya akan selalu untuk nih ya, mohon bantuannya dari channel YouTube saya. Nama channelnya itu Yusuf PI Reaction ya teman-teman, bantu subscribe, like dan share-nya. Caranya gimana? Caranya teman-teman ke profil saya, ke profil saya nanti di situ ada ke bagian YouTube. Nah, tolong dibantu dengan sodako, subscribe, like dan share-nya ya teman-teman. Jadi nama YouTube-nya Yusuf PI Reaction. Hari ini kita lagi bahas ini teman-teman. Pendeta Henry Tan mengatakan bahwa ya Tritunggal itu sudah kontrak mati dengan neraka. Aneh-aneh aja. Astagfirullahaladzim. Ada-ada aja ya. Padahal tadi saya ada upload loh teman-teman. Ada upload ke ini, ke TikTok, dijadikan VT milik Pak Henry Tan ini. Pelanggaran, akhirnya nggak jadi saya upload. Jadi mohon bantuannya ya dengan cara buka profil saya, nanti diarahkan ke YouTube gitu. Insyaallah. Gimana nih teman-teman, kita cari mangsa lain atau gimana? Baru 9:30. Ini saya masih banyak punya waktu nih. Masih banyak punya waktu. Mau kita cari mangsa lain atau kayak gimana nih? Kemana kita nih? Bentar saya lihat dulu ya siapa saja yang ini nih. Siapa saja yang live streaming? Siapa saja? Jahra Surabaya. Rudi Yohanes pula. Ogah lah kalau Rudi Yohanes males. Ogah, masa Rudi Yohanes terus? Mana Edis TV? Nggak ada kelihatan si Edis. Nggak ada kelihatan. Mana Edis?
Hah? Mana Edis? Gak ada. Saladin, sang debater, api jabar, ucang onyot, kuda hitam. Nggak ada loh. Mana-mana nggak ada. Mikana kayaknya nggak berteman dengan saya, nggak ada di daftar kayaknya si Mikana itu. Ya ginilah teman, apa pula ini kreator lain ingin melakukan saya nggak mau ya teman-teman. Gini ya, saya nggak mau PK itu dengan orang yang beda tema gitu PK-nya. Dia cari koinnya untuk apa ya, rame-ramean, sedangkan saya untuk dakwah atau menyebarkan kristolog. Jadi kalau beda seperti itu saya nggak mau ambil PK, apalagi kalau yang ngajak PK itu perempuan. Nah jadi mohon maaf, saya nggak mau untuk PK dengan perempuan. Terus YouTube-nya tadi Yusuf PI, ketik aja di YouTube atau di profil saya tuh, nanti ada kebagian YouTube ya, kebagian YouTube. Di situ ke Yusuf PI Reaction, nama ininya, nama YouTube-nya Yusuf PI. Klik aja di YouTube-nya Yusuf PI gitu ya teman-teman semuanya. Atau gimana nih? Apakah saya akhiri dulu live streamingnya, saya live ulang gitu atau seperti apa? Saya juga mau jalan-jalan sih sebenarnya ke live-nya Kristen yang lain gitu ya. Jadi cukup kayaknya dengan Pak Pendeta. Mungkin saya tutup dulu ya, mungkin jalan ke RK atau ke manapun gitu ya. Terima kasih ya untuk teman-teman semuanya. Saya belum tahu sih apakah saya akan live streaming ulang atau saya jalan ke tempat Kristen lain dulu ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi gitu. Follow ya akun TikTok